saya menemukan teman-teman di beberapa daerah itu, bahkan ada yang ketika ngurus KTP tidak diizinkan untuk mencantumkan Hindu di kolom KTP-nya. Ayo dong kita betul-betul perhatikan, jangan dijadikan jargon aja Hindu Nusantara ini. Kalau mereka hanya berpikir tentang dirinya dan jabatannya, ya umat selamanya akan begini terus. Karena pemimpinnya tidak pernah betul-betul mau menurunkan ego dan memperkuat kolaborasi dan bersinergi. Kita butuh PHDI yang bekerja secara tim, kolektif, bekerja bersama-sama. Tidak pernah calon pemimpin kita itu hadir, berdialog, menyampaikan visi misi, kemudian kita diajak untuk berdiskusi di dalamnya, termasuk berdebat lah anggap. Mau maju pemimpin PHDI tidak pernah hadir ke media, tidak pernah mau menjelaskan apa programnya, Mas. Kemudian Dirjen berjalan sendiri, PHDI berjalan sendiri, ormas lain juga berjalan sendiri. Jadi gerakannya sporadis. Tri Handoko itu Progresif. Nyoman Cantiase. Super power. Na Agung Putu Ngurah Wirawat. Smart. Ari Dupayana. Komunikatif. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Astungkare Hindu Channel sampai saat ini selalu muncul di waktu-waktu Bapak Ibu sedang istirahat, mungkin sedang berada di kebun, sedang berada di perkantoran, atau sedang berada di pura dan di lingkungan manapun. Yang menarik lagi ketika kita berbicara anak muda, ada sosok anak muda yang sering disebut sebagai tokoh muda Hindu. Ketika menjabat di salah satu organisasi ataupun salah satu ormas, lumayan gerakannya lincah gitu kan. Semua diundang, partai politik, kemudian tokoh-tokoh Hindu yang berpolitik, dan juga tidak hanya Hindu saja. Yang lebih keren lagi adalah kehadirannya ke salah satu daerah di pelosok daerah, di pelosok Maluku seperti itu, dan kita tidak tahu apa kepentingannya. Siapa tahu beliau ingin dibocorkan malam ini di Hindu Channel. Om Swastiastu, Tum. Om Swastiastu, Mas Miko. Terima kasih sudah diundang. Darmawan ya. Terima kasih, Mas Miko. Salamnya gimana kalau udah? Terima kasih sudah diundang lagi ke Hindu Channel. Kayaknya udah 6 kali, 5 kali di Hindu Channel. Ya cukup sering lah. Cukup terakhir sering. Sebelum saya lengser. Kegiatan sehari-hari? Sekarang banyak aktivitas ya pelayanan umat lah, ikut di tim kerja pemanfaatan Candi Prambanan, kemudian organisasi keumatan, aktivitas sosial lah lebih banyak. Setelah ber-KMHDI ya. Termasuk ngisi podcast lah, beberapa podcast kita. Beli kemarin itu ada postingan, mungkin sudah lama tapi Hindu Channel terlambat. Hadir ke kantong umat. Salah satunya ke Maluku ya kalau nggak salah ya. Ada apa, Bli? Jadi saya mungkin salah satu orang yang beruntung, Mas Miko. Sejak saya di Palembang, hari-hari saya itu sebagian besar dihabiskan datang ke desa-desa Hindu. Dan kecintaan saya terhadap Hindu dan keberagamannya itu terbawa ketika saya juga dipercaya memimpin KMHDI selama 2 tahun. Nah, termasuk juga yang mungkin Mas Miko lihat ketika saya ke Pulau Buru. Tapi sebenarnya juga saya sempat hadir ke beberapa daerah sebenarnya selain hanya Pulau Buru. Kalau di Maluku saya pernah juga ke Seram, di Pulau Seram. Kalau di Sulawesi saya juga pernah hadir di Mamasa. Kehadiran kita sebenarnya bukan hanya ingin mengenal apa Hindu yang ada di Indonesia, tapi jauh lebih penting sebenarnya apa sebenarnya yang mereka sedang hadapi di sana, begitu. Apa yang mereka butuhkan. Meskipun kalau kita lihat KMHDI waktu itu, dalam hal ini saya sebagai ketua umum, mungkin tidak bisa banyak yang kita lakukan untuk melakukan perubahan. Tapi paling tidak kita tahu bahwa umat Hindu kita tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Bali, tidak hanya di Jawa, begitu. Tapi ada banyak sekali kantong-kantong Hindu yang selama ini kita bicarakan di ruang-ruang dingin ber-AC gitu dengan spirit Hindu Nusantara, tapi apakah kita sudah betul-betul menyentuh mereka sampai ke pelosok, bagaimana pelayanannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kehidupan sosialnya, kemudian apakah mereka punya pasraman,
Atau jangan-jangan yang menarik saya menemukan teman-teman di beberapa daerah itu secara di dalam lingkungannya bahkan ada yang ketika ngurus KTP tidak diizinkan untuk mencantumkan Hindu di kolom KTP-nya. Saking peliknya persoalan kehidupan umat kita di daerah yang kita sebut sebagai Hindu Nusantara. Gitu. Ini kita sebut apa namanya? Potong dulu di situ gitu loh. Tetapi sebenarnya saya takut salah berbicara sebenarnya, karena kalau kita masuk ke adat itu kan ada batasan-batasan. Betul. Ketika beliau sudah hadir ke daerah, sudah melihat kondisi umat di sana, beliau ini ingin memberitahu ke siapa? Ke kami sebagai penggiat media sosial, kepada diri beliau sendiri bahwa beliau selama di Jakarta berada di zona nyaman, atau kepada tokoh-tokoh kita yang juga harus memberikan perhatian penuh kepada mereka? Ya, kalau kita tarik ya dalam konteks Hindu Nusantara, apalagi kita sedang intensnya membahas tentang Hindu Nusantara ini gitu. Tapi lebih banyak konfliknya dibanding gerakan-gerakan nyata untuk pemberdayaan dan pelayanan umat di daerah-daerah itu. Yang pertama karena memang saya ingin mengingatkan diri saya gitu. Biar bagaimanapun organisasi mahasiswa tidak boleh jauh dari umat. Harus paham apa dinamika yang dihadapi oleh umat Hindu, termasuk sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan pesan kepada para pemimpin, para stakeholder keumatan. Kan ada PHDI sebagai lembaga Hindu yang dimandatkan untuk membina dan melayani umat Hindu di seluruh Indonesia, juga kepada Dirjen Bimas Hindu sebagai perpanjangan tangan Presiden, Menteri Agama dalam menggunakan kuasa anggarannya, melakukan pelayanan, melakukan pendidikan, melakukan pemberdayaan kepada umat Hindu di seluruh Indonesia tanpa mengenal batas. Selama mereka punya ber-KTP Hindu, kemudian punya kelompok komunitas Hindu, begitu kan mereka wajib mendapatkan hak-haknya sebagai umat Hindu, begitu. Nah, ini pesan yang sebenarnya ingin saya sampaikan dan ingin menunjukkan bahwa kita masih banyak loh PR kita ini sebagai Hindu, dan kita tidak boleh hanya menjadikan Hindu Nusantara itu sebagai jargon, sebagai pemanis dalam ruang-ruang diskusi, tapi dalam implementasi, baik itu kebijakan, anggaran, dalam pelayanan, kita belum sama sekali menyentuh. Ya kalau kita hadir ke Seram contohnya, ya sebagian dari mereka mengakui mereka Hindu. Mengakui mereka Hindu, tapi ada juga sebagian yang ingin melepaskan diri sebagai Hindu, apalagi negara sudah mengakui aliran kepercayaan sebagai hak warga negara untuk memilih apa kepercayaan mereka di luar dari 6 agama itu. Ini kan tantangan yang sedang kita hadapi. Kalau kita membiarkan mereka tanpa pelayanan, tanpa perhatian yang jelas dari lembaga dan stakeholder Hindu kita, ya lama-kelamaan mereka merasa di nomor 2-kan atau tidak diperhatikan sama sekali, kan gitu. Artinya bahwa yang punya akses untuk memegang wewenang dan kewajibannya permasalahan umat ini adalah lembaga pemerintahan dan juga lembaga keumatan. Betul. Kalau kita berbicara lembaga pemerintahan, kita sudah, kalau di direktorat ataupun di dirjen, kepemimpinannya sudah sangat banyak sekali, Bli. Tidak hanya di tahun ini saja, mungkin udah 5-7 kepemimpinan seperti itu. Di PHDI juga sudah regenerasinya sudah cukup banyak juga. Kurang apa lagi? Kan gitu. Per kepemimpinan sudah punya capaian gitu. Apakah ada tujuan lain dari seorang Dharma? Ya kalau pertanyaannya adalah apa tujuannya, dan kemudian kan lembaga-lembaga kita sudah punya KPI atau punya target capaian masing-masing begitu, sehingga apa pesan yang ingin disampaikan kepada mereka? Yang pertama, kalau kita bicara Dirjen Bimas Hindu,
sebagai perpanjangan tangan negara dalam menggunakan anggaran untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur umat Hindu, ya kita tidak boleh berhenti pada kata cukup. Karena kan dunia ini bergerak sangat cepat, Mas. Kemudian kebutuhan umat terus berkembang. Kalau dulu awal-awal Hindu menjadi salah satu agama yang diakui oleh negara di awal tahun 50-an begitu. Ya mungkin kebutuhan kita waktu itu adalah bagaimana kita punya satu lembaga yang bisa menaungi umat Hindu begitu. Sebelum PHDI Bali waktu itu kan, jadi PHDI Bali dulu berdiri baru menjadi PHDI Indonesia gitu, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Nah, kemudian di zaman Orde Baru kebutuhan kita adalah membangun rumah ibadah Hindu, yaitu pura waktu itu. Tapi kan kita tidak boleh hanya berhenti membangun rumah ibadah. Mungkin di Bali kita membangun pura gampang gitu loh, cepat karena mayoritas Hindu. Pemerintahan juga dipimpin oleh orang-orang beragama Hindu sebagian besar. Tapi kalau kita datang ke Maluku, kalau kita datang ke Mamasa, kalau Sumatera, ke Kalimantan Jawa, gitu, mereka punya tantangan yang berbeda. Mereka hadir dalam satu wilayah yang dalam tanda kutip minoritas, yang kedua pendidikannya mungkin masih sangat sulit, sangat jauh dibandingkan umat yang mayoritas begitu. Ini kan persoalan kita sangat kompleks sebenarnya. Nah, inilah kemudian yang membuat saya ingin mengajak bahwa ayo dong kita betul-betul perhatikan, jangan dijadikan jargon aja Hindu Nusantara ini, terutama dalam praktek politik kebijakan anggaran gitu. Kalau kita hanya terus-terusan fokus pada satu wilayah, sedangkan wilayah lain tidak kita perhatikan kan sayang. Jadi ini dalam konteks penggunaan anggaran ya Mas ya, kita tidak, yang saya lihat kita tidak berorientasi pada siapa yang butuh, tapi siapa yang membawa proposal paling cepat dan siapa yang membawa proposal itu kan repot. Tapi di satu sisi umat kita banyak yang sebenarnya belum punya pasraman, tidak punya rumah ibadah, entah itu pura, entah itu candi, entah itu balai basarah, entah itu balai adat kalau di Maluku gitu. Kan ini problem kita. Nah, kalau PHDI kan lembaga Hindu yang paling besar. Ada dari pusat sampai tingkat desa kelurahan. Tapi PHDI per hari ini tidak punya anggaran. Menurut saya, ya mungkin anggaran ada, tapi hanya cukup untuk menghidupi organisasinya. Sedangkan anggaran ini ada di Dirjen Bimas Hindu kan. Perbantuan negara itu turunnya dari Dirjen Bimas Hindu. Tapi kalau PHDI jalan sendiri, Dirjen jalan sendiri, ya umat gak akan tersentuh dengan merata sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Akhirnya sporadis gerakannya. PHDI bangun di sini, Dirjen bangun di situ. Ya. Bagaimana kita mau membangun Hindu Nusantara ini? Ya. Artinya memang mereka pimpinan kita ini harus kolaborasinya harus kuat. Betul. Jadi apakah Dirjen kita, kemudian PHDI kita dan lembaga lain ini harus satu nafas, itu kan lumayan sulit. Apalagi pemikiran-pemikiran yang kita sudah berpikirnya itu sudah terlalu jelek ya kami ya. Dalamnya sudah intrik kepentingannya lebih tinggi. Itu bagaimana cara mengemas seorang ketum kita ini kan gitu. Ya kalau kita bicara sulit disatukan ya pasti ada tantangannya. Tapi menurut saya semua itu masih mungkin, Mas Miko. Makanya butuh kepemimpinan yang berlandaskan dharma dan spirit pelayanan atau sewanamnya itu tidak boleh hanya jadi jargon, betul-betul menjadi menjadi dasar mereka dalam memimpin lembaga dan stakeholder yang berkaitan dengan umat Hindu gitu. Apalagi tadi kalau Mas Miko egonya sama-sama besar begitu, tapi balik lagi kalau mereka hanya berpikir tentang dirinya dan jabatannya, ya umat selamanya akan begini terus. Ya mau sampai kapan kita bicara? Orang sudah bicara Indonesia Emas 2045, lalu bagaimana nasib umat Hindu 2045? Atau jangan-jangan umatnya makin sedikit? Atau jangan-jangan konversi agama makin tinggi? Atau jangan-jangan anak mudanya sudah enggan lagi belajar tentang Hindu karena pemimpinnya tidak pernah betul-betul mau menurunkan ego dan memperkuat kolaborasi dan bersinergi. Sebenarnya ada pertanyaan khusus juga dari dulu sebelumnya kan sudah masih menjabat lah gitu.
Mungkin pertanyaan ini sedikit tajam gitu kan. Tetapi bagaimana seorang Darmawan menjawab? Apa hasil dari kepemimpinan seorang Darmawan ketika mengundang semua pejabat negara, beberapa pejabat negara, kemudian semeton kita juga yang memimpin di berbagai lembaga gitu? Ya, kalau pertanyaannya adalah apa yang dicapai, ini kan sangat sulit untuk saya jawab sendiri. Karena yang pasti merasakan itu adalah kader saya, kader-kader KMHDI, dan juga teman-teman di lingkungan sekitar lah. Tapi paling tidak, saya ingin menyampaikan pesan bahwa kepemimpinan itu tidak cukup dengan berkata yang baik, Mas. Kepemimpinan itu butuh narasi, butuh butuh teladan. Tidak boleh hanya menjadi pemimpin yang duduk di singgasana, karena kita percaya bahwa umat Hindu ini butuh pemimpin yang betul-betul bisa hadir, jelas apa yang mau dikerjakan, apalagi kalau kita bicara Hindu gitu ya. Dan dalam hal ini KMHDI, jumlah kita mungkin secara kuantiti kita nggak sebesar umat-umat yang lain, tapi jangan kemudian karena kita sudah sedikit mengecilkan diri, kemudian motivasi kita juga ikut menjadi sempit, begitu menjadi hilang daya saing dan daya dobrak kita sebagai anak-anak muda. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa mahasiswa Hindu juga punya kemampuan untuk mengakses ruang-ruang yang bisa diakses oleh orang lain dan kelompok-kelompok lain gitu. Artinya dari sini kami sebagai juga yang sering ke daerah merasa terwakili, Bli, bahwa seorang Darmawan ketika memimpin KMHDI pada saat itu, saya yakin banyak permasalahan umat yang disampaikan oleh partai-partai politik, oleh tokoh-tokoh politik, dan bahkan oleh semeton kita yang memiliki jabatan. Saya punya keyakinan itu. Sekarang saya ingin menanyakan terkait dengan pergerakan umat Hindu ke depan, khususnya PHDI. Anak muda melihat PHDI seperti apa, kan gitu kan? Karena ini sudah mulai ramai. Bagaimana Mas Miko bisa, kami umat Hindu itu bisa melihat pemikiran-pemikiran calon-calon pemimpin kita di PHDI? Dan juga kami juga ingin mendengarkan bagaimana di balik layar orang-orang anak muda ini atau tokoh-tokoh kita ini memiliki pemahaman yang juga bisa mengedukasi kami. Artinya saya tidak salah mengundang seorang Darmawan. Entah itu dibalik dari calon 1 atau calon 2 kan kita tidak tahu. Kan belum tentu 2 calonnya. Bisa 3 bisa aja lebih, ya. Salah satunya. Ya, menarik Mas kalau kita bicara tentang bagaimana umat dan bagaimana PHDI. Karena mahasiswa PHDI kan tinggal kurang lebih mungkin 1 bulan ke depan lah. Sedangkan seperti kita tahu bahwa 5 tahun terakhir ini harus kita akui bersama PHDI sempat dualisme. Ya, mungkin bagi sebagian orang yang berada di Jakarta, dualisme ini tidak berefek, dianggap sebagai hanya perebutan kekuasaan. Tapi efek dari dualisme PHDI ini jauh lebih besar daripada itu. Di bawah ini kan menjadi perdebatan, ada umat terpecah, Mas. Itu ada yang datang ke pura, kelompok si A datang ke pura, kelompok si B nggak mau datang ke pura. Kemudian ada pura yang akhirnya menjadi sepi karena mereka terpecah akibat faksi-faksi politik di internal PHDI ini. Nah, sehingga tugas kita adalah ke depan bagaimana para pemimpin ini untuk lebih bijaksana, lebih legowo, lebih mampu mengedepankan musyawarah, mufakat dalam merumuskan langkah-langkah pembangunan umat melalui PHDI. Jangan kita sibuk merebut kursi kepemimpinannya, tapi tidak mau mengambil tanggung jawab untuk melakukan pelayanan dan perubahan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Hindu gitu. Belum lagi persoalan kita kan nggak sedikit. Ya. Oke, kalau kita lihat Bali pun bukan berarti tidak ada masalah kan begitu. Kalau kita lihat sama-sama ada angka bunuh diri yang tinggi, kemiskinan, kemudian angka pendidikan. Kalau kita lihat di Bali Utara, belum lagi kita bicara umat Hindu yang tidak pernah kita sentuh sama sekali. Di Bali pun ada pura yang akan digusur untuk keperluan. Iya, itu persoalan. Belum lagi persoalan itu tadi bahwa di Bali kan persoalannya nggak habis-habis juga, tapi di luar Bali juga persoalannya nggak kalah
serius untuk diselesaikan. Nah, yang paling penting untuk menatap lembaga umat kita ini, lembaga kita sama-sama yaitu PHDI ini adalah apa yang sebenarnya ingin kita lakukan, termasuk Mahasabo yang sudah dekat. Ingat, Mahasabo ini tidak boleh dipandang hanya sekedar mengganti ketua umum. Kalau kita selama ini masih melihat PHDI hanya sekedar ketua umum, maka selama itu Hindu nggak akan pernah besar. Ya. Bicara PHDI kan bicara tentang sistem, bicara tentang organisasi. Ada pengurus harian, ada Sabo Walake, ada Sabo Pandite. Ini kan menjadi 3 serangkai yang saling melengkapi. Belum lagi struktur pengurusnya gitu loh. Jangan sampai kita hanya berharap dan melimpahkan tanggung jawab itu hanya kepada satu orang ketua umum, nggak akan pernah bisa. Masalahnya segudung kok. Anggap, lihat aja sekarang Pak Wisnu, apakah kemudian kalau kita berpangku tangan dan berharap Pak Wisnu sendiri yang menyelesaikan persoalan umat selama 2 periode ini, apakah bisa? Enggak. Kita butuh PHDI yang bekerja secara tim, kolektif, bekerja bersama-sama gitu. Mau ketua bidang A, bidang B, bidang C harus berjalan melakukan pelayanan sama-sama. Ya. Jangan berpangku tangan. Pokoknya saya serahkan kepada ketua umum. Kalau nggak diperintah ketua umum, kita nggak melakukan pelayanan. Ini kan problem kita. Dan Mahasabo jangan dianggap hanya perebutan kursi ketua pengurus harian. Jauh lebih besar daripada itu, ada banyak persoalan yang harus dibahas. Kalau tidak salah, akan ada 10 atau 12 rekomendasi yang akan dibahas dalam Mahasabo ini. Apa rekomendasinya? Itu harus disampaikan kepada umat. Dan kemudian apa tindak lanjutnya? Apa langkah-langkahnya gitu? Apakah betul rekomendasi dan program itu menyelesaikan masalah di lapangan, di daerah, atau hanya akan selesai di meja-meja rapat para pimpinan lembaga ini gitu. Ini kan harus diperjelas gitu. Jangan giliran musyawarah perebutan ketua umumnya semangat, tapi giliran implementasi programnya, pelayanannya tiba-tiba kendor. Udah kita serahkan kepada ketua umum. Yang mental-mental kita sering begitu. Belum menjerumus. Belum menjerumus. Pemirsa ini channel, ada saya cerita dengan salah satu senior ataupun tokoh kita yang ada di Jakarta ini. Mas Miko, apa pandangan Mas Miko terkait dengan calon kepemimpinan, pergantian kepemimpinan PHDI ke depan gitu kan? Ya saya sampaikan bahwa yang penting ketika ada permasalahan dengan umat, yang masalah-masalah dulu, yang masalah sekarang itu diselesaikan oleh kepemimpinan sekarang, tidak menjelekkan yang sebelumnya, jangan menjelekkan yang itu ya. Tapi ada tambahan dari tokoh kita ini yang menarik. Mas Miko pegang omongan saya bahwa kondisi umat Hindu kita dulu itu membangun rumah ibadah sangat sulit, membuka toko warung dan lain sebagainya itu sangat sulit, dan bahkan mau tinggal di situ saja sangat sulit. Artinya kepemimpinan saat itu yang dibutuhkan siapa? Saya nggak bisa jawab. Artinya bahwa yang tegas, kemudian yang mempunyai power, itu yang memimpin pada saat itu. Tetapi ketika perkembangan zaman sekarang, pola pendidikan kita tertinggal, pelestarian budaya tradisi kita tertinggal, berarti yang layak memimpin siapa? Nah ini juga mungkin menjadi diskusi liar di umat Hindu, tetapi juga bagaimana dengan adanya tokoh-tokoh kita yang berstatement seperti itu, Pak Ketum? Iya, sebenarnya kan kebutuhan atas kepemimpinan itu tergantung dengan situasi keumatan. Tidak selamanya umat Hindu harus dipimpin oleh, dalam tanda kutip, awal-awal berdiri kan Pedanda Sulingge yang memimpin PHDI ini, sejarah awalnya. Kemudian berkembang, militer juga pernah memimpin, cendekiawan juga pernah memimpin, dan sipil juga pernah memimpin gitu. Nah ini kan sesuai dengan kebutuhan, Mas Miko. Saya yakin hari ini juga perdebatannya begitu. Apakah militer lebih baik, gitu kan maksudnya. Kemudian apakah sipil lebih baik gitu. Nah tapi yang harus diperhatikan adalah kalau ada pilihan sipil, militer, cendekiawan atau pinandita sekalipun, apa narasinya, apa gagasannya yang mereka tawarkan. Jangan hanya dilihat dari latar belakangnya. Mau sipil, mau militer, kalau mereka tidak punya gagasan, buat apa? Kan begitu sekarang. Kalau mereka militer, tapi komunikasinya bagus, konsolidasinya bagus, kepemimpinannya bagus, tidak masalah. Kalau mereka sipil, tapi leadershipnya juga kuat, komunikasinya bagus, konsolidasinya bagus, dan visinya jelas bagaimana menyelesaikan persoalan umat, juga tidak masalah.
Termasuk kalaupun dia sulinggi, selama dia punya visi yang jelas, latar belakangnya oke, leadership-nya bagus, dan tahu apa yang akan dikerjakan, juga tidak masalah. Yang sering jadi masalah adalah kita hanya sibuk melihat latar belakangnya apa, dari mana, tapi tidak pernah calon pemimpin kita itu hadir, berdialog, menyampaikan visi misi, kemudian kita diajak untuk berdiskusi di dalamnya, termasuk berdebat lah anggap. Gitu. Tidak pernah mau menguji isi kepalanya tentang bagaimana langkah-langkah menyelesaikan persoalan umat. Termasuk hadirlah ke Hindu Channel. Gitu loh. Jangan mau maju memimpin PHDI tidak pernah hadir ke media, tidak pernah mau menjelaskan apa programnya, Mas. Ya kan aneh jadinya. Bagaimana? Apakah kita akan dipimpin dalam ruang-ruang tertutup ke depan? Kan nggak mungkin persoalan umat bisa diselesaikan dengan 1-2 orang. Gitu. Jadi kalau kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan adalah, kalau menurut saya Mas Viko, ini saya yakin ini pemimpin yang mau berkomunikasi dan mau melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup dengan berkata yang baik, berpikir yang baik, dan berbuat yang baik. Berpikir yang baiknya harus pikiran yang progresif, revolusioner. Perkataan yang baiknya harus perkataan yang mampu menggerakkan, mampu mencerahkan, dan mampu menyatukan umat. Dan perbuatan yang baiknya seperti apa? Perbuatan yang konkret, yang betul-betul turun, betul-betul melayani umat. Jangan menjadi pemimpin yang ada di Menara Gading begitu, berada di atas sedangkan umatnya tertatih-tatih di bawah. Kan ini menjadi persoalan kita gitu. Terlepas sekarang ada banyak calon ketua umum PHDI, terutama pengurus harian, ada yang dari militer, ada yang sipil ya. Tapi yang paling penting di antara semua itu harus hadir ke Hindu Channel. Iya kan? Kita akan sambung lagi. Saya ingin tanya ke pemuda ataupun beli Payan ataupun ketum kita ini, gitu kan. Satu statement ataupun satu kata untuk calon ketua umum PHDI yang Hindu Channel miliki, untuk disebutkan satu kata saja, oke? Yang pertama. Kriteria atau apa ini? Ya, enggak. Saya sebutkan nama. Ini kan sudah di-beredar di media sosial. Oh, jadi saya satu kata menanggapi saja. nama-nama itu. Ya, Oke. satu kata saja. Trihandoko itu. Progresif. Nyoman Cantiase. Super power. Anak Agung Putu Ngurah Wirawat. Smart. Terakhir, Ari Dwi-Payana. Komunikatif. Ini langsung Hindu Channel ini ada aja nama-nama kita disebutkan gitu. Tapi kan kan mereka harus hadir ke sini, Mas. Ya, bagaimana cara mengajak seorang ketum kan gitu? Apa sebenarnya untuk supaya kita mengundang dari Hindu Channel? Apa tujuannya? Kemudian dampaknya apa nantinya kan? Apakah memang umat memerlukan itu? Ini harus dipotong. Ya, bagi siapapun tokoh-tokoh Hindu yang punya keinginan memimpin PHDI, datanglah ke Hindu Channel. Sampaikan gagasan Anda tentang bagaimana umat Hindu ke depan dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang hari ini sedang dihadapi oleh umat. Karena memimpin Hindu tidak bisa hanya diselesaikan dalam meja-meja rapat, ruang-ruang tertutup. Harus kita akui bahwa Hindu membutuhkan pemimpin yang melayani, yang hadir ke daerah, yang solutif, yang komunikasinya bagus, yang mampu mengkonsolidasikan seluruh kekuatan Hindu, baik itu elit politiknya, baik itu pengusahanya, baik itu cendekiawannya, baik itu pemudanya, pun itu di dalamnya teman-teman pegiat media seperti Hindu Channel dan teman-teman homeless media Hindu yang lain begitu. Karena kita saling membutuhkan dalam membangun Hindu. Nggak bisa diselesaikan oleh satu orang ketua umum, apalagi ketua umum PHDI begitu. Kita butuh kerja-kerja kolektif, kerjasama kan begitu. Iya. Ini harus dipotong dan dikirim ke calon ketua umum PHDI yang merasa mau gitu. Ada 2 pertanyaan lagi yang perlu distatementkan. Yang pertama, kita ketahui bahwa Dirjen Bimas Hindu saat ini ya kondisinya memang kita lihat akan ada sebuah pergantian. Gitu. Kemudian PHDI akan juga ada sebuah pergantian. Betul. Dari kedua ini, bagaimana seorang Darmawan untuk mengingatkan kepada calon dirjen selanjutnya
calon ketum selanjutnya secara singkat saja, bahwa kalau kita berbicara calon dirjen, banyak sekarang yang posisi memiliki jabatan-jabatan yang dia punya dana untuk melakukan pergerakan. Bisa komunikasi dengan siapapun bisa. Tetapi bagaimana ada seseorang yang memiliki power yang sangat dinantikan oleh umat Hindu di seluruh Indonesia tetapi tidak memiliki jabatan. Bagaimana memilih calon dirjen yang memang tepat menurut seorang Dharmawan, karena Awigna Mastu Astungkara ini bisa dilihat oleh Kemenak untuk menjadi pertimbangan gitu kan. Dan kemudian untuk PHDI supaya lebih kuat lagi berkolaborasi dengan dirjen ini penting sekali. Mohon tegaskan. Ya kalau kita bicara Dirjen Bimas Hindu, Mas Niko, siapapun calon dirjennya, saya selalu sering mengatakan bahwa dirjen tidak boleh, Direktorat Jenderal Bimas Hindu tidak boleh merasa bahwa dirinya menjadi satu badan yang berdiri sendiri. Karena meskipun anggaran negara itu disalurkan melalui Dirjen Bimas Hindu, umat ini membutuhkan kerja-kerja kolektif yang memiliki struktur sampai tingkat daerah, desa, dan kelurahan itu adalah PHDI. Jadi bagaimana kemudian anggaran ini dapat didistribusikan, disalurkan, pelayanan dapat dilakukan dengan baik, itu harus ada kerja-kerja kolaborasi. Dan saya yakin yang paling penting untuk segera dilakukan kolaborasi adalah dengan PHDI, begitu. Jangan kemudian Dirjen berjalan sendiri, PHDI berjalan sendiri, ormas lain juga berjalan sendiri. Jadi gerakannya sporadis. Nah, sehingga sampai kapanpun umat tidak betul-betul merasakan perubahan atas apa yang dilakukan oleh lembaga dan stakeholder Hindu yang ada hari ini, begitu. Dan melihat 5 tahun ke belakang, Dirjen Bimas Hindu dengan stakeholder Hindu yang ada, ormas dan lembaga Hindu, belum pernah kita kumpul satu meja berbicara tentang mau kita apakan umat Hindu kita 5-10 tahun yang akan datang. Bagaimana menyelesaikan persoalan pendidikan, bagaimana menyelesaikan persoalan pembangunan rumah ibadah, dan persoalan-persoalan lain. Kita lebih banyak berdiskusi, membicarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan rutin tahunan. Contoh diskusi tentang kegiatan Dharma Santi, diskusi tentang Piodala, tapi hal-hal yang lain yang lebih substansi, lebih menyentuh atas persoalan masyarakat, persoalan umat, kita belum pernah duduk bareng, Mas. Di mana yang butuh pasraman, di mana yang butuh beasiswa, di mana yang butuh dibangun rumah ibadahnya. Ini kan butuh duduk bersama. Gitu. Yang punya data itu siapa? Bagaimana pemuda mau dibangun ke depan, diberdayakan gitu. Nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Pun KMHDI dan Pradah contohnya. Ya mereka oke, sudah menjalankan kaderisasi, tapi tidak bisa mereka dibiarkan sendiri. Mereka butuh mentor, butuh jaringan, butuh bimbingan dari senior-senior yang sudah lebih dulu menjalani berbagai macam ruang-ruang pengkaderan di berbagai organisasi begitu. Ini kan harus ketemu, jangan jalan sendiri-sendiri. Mohon maaf, saya 5 tahun di pimpinan pusat KMHD belum pernah ada ruang dialog yang seintens itu membicarakan Hindu, Mas. Belum pernah. Selain kita bicara, oh ini tahun depan anggarannya buat apa gitu. Gitu ya, kita akhirnya selesai membahas anggaran, tapi siapa yang membutuhkan, kenapa ini didahulukan, ini. Nah, itu yang menurut saya perlu untuk dilakukan oleh calon direktorat, calon Dirjen Bimas Hindu berikutnya, kan gitu. Ini baru Dirjen, Mas. Belum PHDI. Gitu ya. Kalau PHDI, Mas Niko, ini juga nggak kalah penting sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? PHDI harus kita akui sebagai organisasi Hindu paling besar, dan bahkan kita menyebutnya sebagai majelis. Artinya perannya sangat strategis. Tapi melihat PHDI 5 tahun terakhir, kan ada berbagai macam dinamika. Kita butuh pemimpin yang bisa menyatukan. Butuh pemimpin yang punya visi yang jelas, yang mampu membawa perubahan dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Bisa juga menyatukan berbagai macam elemen yang ada di dalam umat Hindu.
seperti tadi yang saya sampaikan, politik, ekonomi, cendekiawan, pandite, pinandite, semua harus disatukan. Karena PHDI tidak bisa berjalan sendiri, apalagi umat Hindu ini dibilang sedikit ya banyak, dibilang banyak juga nggak banyak-banyak banget. Tapi PR-nya juga banyak, Mas. PR-nya yang lebih banyak gitu kan. Ya. Gitu. Ini yang harus menurut saya segera diselesaikan, dan yang paling mendesak menurut saya adalah melakukan konsolidasi ulang. Internal tokoh-tokoh kita ini dikonsolidasikan ulang supaya 5 tahun ke depan PHDI kehadirannya betul-betul dirasakan. Tidak hanya di ruang-ruang rapat, tidak hanya di forum-forum resmi, tapi juga sampai ke akar rumput, menyentuh kantong-kantong umat yang ada di seluruh Indonesia. Keren, ketum kita. Tapi ada satu lagi, mohon benar-benar disampaikan, Nah, karena ini harus berpikir jangka panjang. ya, Seandainya seorang dermawan berbicara 5, 10, sampai 20 tahun ke depan, ya. seorang dermawan itu berada di puncak posisi yang memang sangat strategis di lingkungan yang akan berdampak kepada umat Hindu. Apa yang menjadi kunci pengingat seorang dermawan dari 5, 10, sampai 20 tahun ke depan? Ini bisa jadi video ini kita potong di 20 tahun yang akan datang. Apa yang akan saya lakukan begitu ya, Mas Niko ya. Jadi umat Hindu ini, ya kita tahu bahwa kita ini sangat kaya, Mas Niko. Tadi Mas Niko menyebutkan bahwa ada Hindu Jawa, Hindu Bali, Hindu Kaharingan, Hindu Alukta, Hindu Maluku, begitu. Termasuk Hindu Tamil. Kita selama ini ramai sekali narasi Hindu Nusantara, tapi kita tidak punya database yang kuat. Sekarang kita punya berapa sih pura di seluruh Indonesia? Ada berapa punya kuil, ada berapa punya candi, ada berapa punya cendekiawan Hindu, ada berapa tokoh Hindu, ada berapa politisi Hindu, ada berapa pemangkunya, ada berapa pasramannya, berapa butuh guru, berapa butuh pemangku, di mana bisa dibangun sekolah, siapa yang butuh beasiswa. Kita perlu satu database yang kuat kalau kita mau membangun Hindu ke depan. Sehingga apa yang kita kerjakan ke depan tidak sporadis, tidak ngawur, dikasih anggaran 300-500 miliar bahkan 1 triliun pun, kalau kita tidak tahu umat Hindu ada di mana saja dan apa yang mereka butuhkan, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi problem pertama yang harus segera kita selesaikan adalah menyelesaikan database umat Hindu yang sangat komprehensif. Karena di BPS kita lihat data umat Hindu itu di bawah 5 juta. Tapi PHDI dan Prada pernah membawa klaim ke istana waktu itu ketemu presiden, menyebutkan umat Hindu ada 10 juta. Tapi tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid, tidak dilengkapi dengan database yang cukup gitu. Jadi kita bingung akhirnya mana datanya dan bagaimana menyelesaikan persoalan keumatan gitu. Kalau ini bisa kita selesaikan 2045, umat Hindu saya yakin akan bisa bersaing dengan umat-umat yang lain dalam hal ini, minimal umatnya lebih sejahtera lah, Mas. Itulah statement dari seorang dermawan 5, 10, sampai 20 tahun ke depan. Kita tunggu. Matur suwun semua. Terima kasih. Beli, sukses selalu. Terima kasih. Jangan sampai lupa bahwa proses seorang dermawan juga ada jejak digital di Hindu Channel. Ya. Kita paham bahwa di Hindu Channel merupakan kader-kader anak muda yang dari daerah juga. Ya. Kita sama-sama juga berjuang. Betul. Mari kita bersinergi, tidak untuk kepentingan pribadi. Ya. Walaupun kita tahu bahwa seorang perantau itu juga memiliki masa depan, tetapi kalau masa depan sendirian juga berat juga, Pak. berat juga kan gitu. Jadi suksema, inilah seorang tokoh muda Hindu yang berbicara malam ini terkait dengan kondisi umat Hindu di daerah, kemudian bagaimana para pemimpin kita bisa berkolaborasi untuk ajeknya Hindu Nusantara, dan juga PR-nya tadi banyak sekali. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi calon ketua umum PHDI dan juga calon Dirjen Bema Hindu. Sebut aja, jangan takut-takut begitu. Ya, kita kan juga mulai bergedar ini. Oke, kita sehat-sehat selalu. Beli. Terima kasih, Kami Mas Ego. tutup dengan Paramasanti.
Om Santi. Om. Jangan Sukses. lupa calon ketum PHDI hadir ke sini. Nggih,